Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau ngebawain sebuah cerita horor. Tapi sebelum gue mulai cerita ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita kita selanjutnya. Desa Gondo Mayit. Hari ini izinin gue untuk memulai sebuah cerita yang pernah diceritain oleh seseorang yang menurut gue spesial karena gue udah kenal dia lama sekali, meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, ataupun satu pekerjaan, tapi gue udah nganggap dia kayak abang kandung gue sendiri. Udah lama seinget gue main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan gue dulu buat nyari kerja serabutan. Dan hari ini gue balik lagi ke kota ini buat ketemu seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin gue kangen wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomongin soal Mas Damar, gue jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut gue menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap aja cerita ini adalah cerita yang selalu gue ingat. Cerita tentang Desa Gondo Mayit. Desa Edan, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan yo opo? Gua bertanya penasaran. Yo apa nggak edan, bendino ono ae sing mati. Nek nggak mati, jarane tondo balak. Percakapan kami sahut menyahut, membuat gua semakin penasaran. Sampai pandangan gua teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru aja berhenti. Mas Erik, sosok yang gua kenal akrab, datang duduk dan memesan kopi di sini. Gua melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki lo, cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen, sing nyasar nggo Desa Gondo Mayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan, dan gua bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Cek diiling-iling wae, wis lali kae. Ngedenger itu, gua pun langsung memohon. Sejujurnya gue paling gak suka ngedenger cerita-cerita kayak gini. Tau gue udah gak asing lagi dengan hal-hal kayak gitu. Awalnya Mas Erik tampak ogah nyeritain, berbekal dengan bujukan gue, bahwa gue yang bakal bayarin kopi ditambah rokok untuk cerita. Disinilah gue melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini. Gue mengeringitkan dahi. Roh daerah Telek, gok kidule Gunung Pawon di utara Gunung Prambanan. Gua mengangguk. Yo, gok kuno desone. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru aja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat sebagai ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki Gunung Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat suatu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim pada bulan Juli, tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak dan juga tempatnya terbaik untuk mendapatkan momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki,
sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat. Lebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak satu pun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang sering kali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu. Setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam, 2 jam berlalu, dan masih belum ada 1 batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes, ngene ae lo Mar. Tinggal nih KTP kok kene. Tulis nih pesan bahwa kita sudah melapor. Toh nggak ono sing ngoroh. Sampai kapan petugasnya nggak ono kan? Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan. Mereka bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalan belum segelap itu. Apalagi jalurnya masih sendiri, tidak berapa jauh dari pos pertama. Malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang di malam itu. Medannya masih menanjak, seperti bukit setapak, yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Jare mbahku, jam ning gak ono suara, biasane nek memedi. Us, jogo lambene. Gak apik ngomong ngono. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya merinding sedari tadi. Bukan pertama kali Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini lebih mengintimidasi. Tapi Erik gak ngerasain apa-apa. Melihat Erik ngebuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, terus disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar dengan leluasa mencari-cari pandang. Opo? Pitik. Krungu ora? Ono suara pitik. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Sudah disawang sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Erik lah yang kemudian mengatakannya. Jancuk, ambek sembujo. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak sepantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekan. Terkadang Damar merasa hal itu biasa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang
dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebaunan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun, keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan, putih. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek di kiri ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini yang membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun Erik memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ono apa, Rik? Gak ono. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasanya digunakan sebagai penakaran satwai, sudah dekat. Erik baru membuka suara. Dam, anak kuntilanak, Dam. Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapinya. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, selesai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin, disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir untuk menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pikirkan. Sampai baru mereka sadar bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandang rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di tengah gelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri. Namun ia mencoba untuk menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut. Tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisi dan ketika diperiksa apa yang terjadi. Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Yo Pomar, bisa lanjut orang. Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancuk, kena apa kon? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. Gak roh, Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu,
Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan? Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testisnya Mas Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal aneh, dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani berbicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dan iring-iringan tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya wajah-wajah itu sumringah, seperti mereka sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayat yang dipinggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain-kain hijau tua. Namun yang Mas Erik dan Mas Damar lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang dari 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan rasa nyeri. Mas Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya, ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua, di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak ngobrol dengan sosok asing itu, ngebuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weltuk. Nopo niku? Tanya Erik. Trawas yo, tandes bukan? Nopo niku? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah dedemit, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar, karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar diselentik area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya. Ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempat tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Dipoponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat ataupun apapun. Mereka itu tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara-suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, Wanggul apa mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya, Sembujo. Si nenek mengangguk, tak popo nek sembujo, gorong ambu batang yo kan? Nek iku sing baru bahaya. Terus yo nopo mbah? Si nenek mengganggu. Tak popo nek sembujo, gorong ambu batang yo kan? Nek iku baru bahaya. Terus yo nopo mbah? Sampai kapan kalau bakal ditutii? Bareng kok ngalih dewe, kata si mbah. Benar rupanya. Di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini nggak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen.
Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup dengan daun kelapa kering. Simbah mempersilakan masuk. "Turokno kuno, sik kancamu." Simbah masuk ke dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merupakan badan Mas Damar. Mas Erik masih nggak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa sunyi dan sepi cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. "Ngombe iki." Terus pas ngombe ngadep ke kidul, ben penyakitnya minggat nang kidul yole. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. "Saiki mlebu ae nang omah. Aja metu sik. Ben balas adok nengalih dhisik." Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balas adok. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya pun semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk istirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang desa-desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menunjuk ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat, dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama. Mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya "wayahe, sedo, bolo, randa." Setelah itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Bade pundi, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar, tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu, seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusannya, rupanya Mas Erik dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak orang yang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak berapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba untuk menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan itu. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. "Jancuk lah," batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Gua yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Cacing dikubur iku podo mbek cacing ngendor lawang mbah iku. Mas Erik menghisap rokoknya lama lalu mengangguk. "Rak mungkin," kata gua mencoba berkilah, namun sanggahan gua hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Dia melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh.
di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah. Si bocah itu dikubur dengan mata yang masih terbuka lebar. Gue gak bisa bedain antara mau ketawa atau mau menahan ngeri mendengar Mas Erik cerita. Iya maksudnya mas, caiku wis mati opo durung asline. Mas Erik hanya diam. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih bingung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah masih gelap. Ucapnya dalam hati, artinya satu malam terawos ya. Artinya satu malam masih belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan rumah dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya, Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah mbah buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat, perlahan-lahan, pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun-daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupinya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri di tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa yang tak terlupakan. Disitulah, akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung. Ketakutannya benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya si Mbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat si Mbah mencengkram ujung kain kafan itu, menyeret pocong itu dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tak habis pikir.
Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek rak ro popo, ojo gerusak-gerusu yo le. Nyowo ono regane." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar, bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar sedari tadi si Mbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena si Mbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya dong dibuka gitu loh. Namun tak seorang mendengarkan peringatan Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Ya sedan. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah si Mbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua ini. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki si Mbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah menjadi sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan si Mbah. "Le, kamare wis si Mbah siap ke?" Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan alas tikar. Namun mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik yang pernah terdengar. Mas Erik lah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar, wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mar, krungu ora?" Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya pocong ora?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku tahu krungu. Jarane suara pitik iku nunjukke ono pocong gok sekitar kene." "Mar." Akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Desa iki gak beres. Ayo minggat ae. Ndukmu wis gak apa-apa toh?" Mendengar itu Mas Damar kemudian mengatakan, "Rik, koyoke simbah iki. Rik, minggat ae tekan kene." "Apa toh? Ono apa?" Gok jendela. Mas Damar menunjuk ke arah jendela. "Gok jendela ono simbah." Kaget. Saat itu juga Mas Erik langsung mengamasi barang bawaannya. Diikuti Mas Damar, mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya si Mbah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Kate nang ndi to le?" Mas Damar lah yang pertama maju. "Mbah, ngapunten, kula badhe mantau Mbah." "Mulai nang ndi?" "Ten griya kula Mbah." Si Mbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk. Lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu wis waras le." Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. "Bah, panjenengan sinten asline?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Desa Gondomayit," kata si Mbah dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Sopo wis mlebu desa iki ra bakal iso mulih le. Wis nurut omongi si Mbah." Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Krungu suara iku le?" "Roh artine." Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah si Mbah. "Mayit." Setelah mengatakan itu, seolah-olah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu,
gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di kamar semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi. Karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian seperti ini mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah mulai merangkak, kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit, entah apa yang diucapkan. Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau, "Jancuk! Jancuk!" Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Kok buri onong lawang, Rik?" teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari, dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi. Namun, segera ia tepis pikiran-pikiran yang menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melo aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma seperti ini memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat itu harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik. Apa ono hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. Gok kotak sing nang pawon, ake kain kafan ditumpuk. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir, sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Di balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damar lah yang mendengar suara-suara mereka. "Tali pocong, tali pocong." "Krungu ora, Rik? Krungu apa? Tali pocong." Setelah mereka mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, Mar. Mayite, tali poconge, rungono sing dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. "Kuburannya nang ndi? Nang kono." "Itu ngapain pocong yang ngikutin gitu, Mas?" tanya gua yang penasaran. Mas Damar menatap gua, mencoba berpikir sebelum bilang, "Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui," kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak jauh kini terdengar sangat dekat sekali. Sampai Mas Erik berasumsi
suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang tercium di hidung Mas Erik kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari. Hingga Mas Erik menunjuk sesuatu gundukan tanah, tepat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Gok kuno mayit sing dikubur mau. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asum, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah, ikulah Simbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Si Mbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Jembut, ono opo sing ngambil alas iki? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber suara aroma sembujo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibat suara. Suara meraung, keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar saat Wah beroperasi. Dengan keringat dingin, mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean-sampean ini ninggalin KTP di pos 1 ya? Mereka pun mengangguk. Saat itu juga, si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok. Nek kate nggak perambanan lapo lewat kene. Lewat Mojokerto lah iso sih. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isi urip to awak iki. Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Wes critakno. Nang diae wawa iki rong dino iki. Pak, kata Mas Damar. Ono desa yo pak, kok kene. Terlihat 2 penjaga itu saling menatap satu sama lain. Ono, kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, Nang di ono desa pak? Nek vila ake nang kene, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa benar? Awak-awak mengwong loro sing munggah lewat kene. Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas terawan iki pancen angker. Biyen wis terkenal akeh sing tau roh bahwa nang alas iki ana nggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing keramat sing gabari ana desa nang jero. Jenenge desa iku desa Gondomayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan itu terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya ra ono sing ngero nang di wet iki. Untungnya awak iki nggak keblobok neng desa iki.
ambek nggawa awak ganjil. Sampai kok kedaden, biasane siji ra iso mulih. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Saiki aku takon, apa sing mbok rasane saiki? Di sini Mas Damar awalnya bingung, apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya, dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur telentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, testisnya yang membesar perlahan kembali normal. Mene ojo nguyu sembarangan ge. Setelah percakapan itu Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, kulo tandet ning desa niku enteng simbah wadon sing sempet ngejer kulo badhe rencang kulo. Niku sinten nggih? Baca si bapak kembali berpikir, kemudian berucap, Sarte, kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarte itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simba ini. Simba iki menungso toh pak. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Dia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai penglaris, makanan, hingga pembawa bala. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali terjadi, menyembunyikan misterinya sendiri. Di malam itu, setelah selesai mendengar cerita, satu yang gua pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat gua harus senantiasa waspada. Dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akhir kata gue mau pamit dan senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.